Masih percaya adik-adik yang di rumah juga pasti luar biasa. Sekarang kita memulai kebaktian sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah juga Pika dan Koko semuanya bangkit berdiri dengan semangat pakai gerakan kita nyanyikan lagu Mas Sekolah Minggu. Selalu gembira
mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Cici mau undang kita untuk nyanyi lagu firman Tuhan dulu. Kita doa ya, kita Coba siapa di sini yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Nah, semuanya udah pada semangat ya mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Cici mau cerita tentang perumpamaan seorang penabur yang ada di kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Yuk semuanya kita simak videonya sama-sama. Cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Suatu hari, ada seorang penabur yang akan pergi ke ladang dan membawa benih. Sesampainya ia di ladang, ia mulai menaburkan benihnya, dan benih tersebut jatuh di atas sejenis tanah. Pada waktu ia menabur, ternyata ada benih yang jatuhnya di jalanan. Yang terjadi pada benih yang terjatuh di jalan adalah sebuah benih itu dimakan oleh burung sampai habis, dan tidak ada satupun yang tumbuh dan berbuah. Kemudian, ada benih yang jatuhnya di tanah yang berbatu, dan tidak banyak tanahnya. Lalu, benih itu tumbuh. Tetapi, karena tanah yang terlalu sedikit, dan akarnya tidak bisa tumbuh dengan baik, maka benih itu menjadi layu dan tidak berbuah. Berikutnya, sebagian benih itu jatuh ke tanah di semak duri. Hasilnya, benih itu bisa tumbuh dan mulai besar. Tetapi, semak duri juga mulai tumbuh besar, sehingga menjepitnya. Jadi, benih itu tidak bisa tumbuh lebih besar lagi, tidak dapat sinar matahari, dan akhirnya layu dan mati. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi, maksud dari perumpamaan yang disampaikan ini adalah Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita.
Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu. Lalu datanglah si jahat yang mengambil firman itu dari hatinya. Contohnya, saat ada firman Tuhan, kita malah sibuk main HP atau kita sibuk memikirkan hal-hal yang lainnya. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempelajari firman itu. Lalu datanglah masalah yang menjauhkan firman itu di hati kita. Contohnya seperti malas membaca Alkitab. Berikutnya, benih yang disemakmuri adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempercayai firman itu. Lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hati kita. Saat kita tidak mempercayai firman Tuhan, contohnya kita akan takut menghadapi hari besok. Dan benih yang di tanah yang baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai firman Tuhan. Contohnya, rajin membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sekian cerita hari ini. Terima kasih. Nah, tadi adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Jadi, dari cerita tentang perumpamaan seorang penabur ini, kita mau belajar bagaimana sikap yang benar dalam mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun saat ini kita semua tidak beribadah di gereja, melainkan ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi pada saat mendengarkan firman Tuhan, sikap kita harus sama saat seperti kita beribadah di gereja. Harus fokus mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Cici dan Kokonya. Tidak boleh sambil main sama teman, tidak boleh sambil main HP, dan sebagainya. Karena yang Tuhan mau itu, kita seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Jika firman Tuhan yang kita dengar, kita simpan di dalam hati kita yang baik, maka buah dari benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Makanya mulai saat ini kita semua harus menyiapkan tanah yang baik, hati yang baik, supaya siap untuk ditaburi firman Tuhan, supaya firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati dan kehidupan kita. Jadi adik-adik, supaya kita ingat cerita tentang firman Tuhan yang tadi, Cici mau ajak kalian untuk bikin aktivitasnya nih. Udah Cici siapin, yuk kita bikin sama-sama. Jadi untuk membuat aktivitasnya, kita butuh 1 lembar kertas, pensil, gunting, 2 lembar kertas origami, lem, dan biji kacang hijau. Jadi langkah yang pertama, kita mau membuat cetakan gambar kita di kertas origami. Nih, kita gambar di bagian yang warna putihnya seperti ini. Lalu kita gambar membentuk tangan kita. Nah, bentuknya kan seperti ini. Lalu kemudian kita gunting. Dan hasilnya seperti ini. Yang berikutnya, kita ambil origami yang warna merah, lalu kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita gunting menjadi bentuk hati. Nah, udah jadi bentuk hati kan? Lalu selanjutnya kita tempel bentuk tangan yang tadi dan bentuk hati ini di kertas. Kita kasih lem. Seperti ini. Lalu yang berikutnya kita kasih lem juga di gambar hatinya.
Kemudian kita kasih lem di atas warna merahnya dan di kertasnya. Lalu kita taburin biji kacang hijaunya. Dari aktivitas ini kita mau menjelaskan kalau gambar ini seperti benih firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kami. Lalu yang terakhir kita tulis judulnya, cerita firman Tuhan yang tadi tentang perumpamaan seorang penabur. Setelah tulis judulnya, yang terakhir kita tulis nama kita masing-masing di hatinya. Oke, sekian aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.